Nanti tolong dibaca di kitab ensiklopedia akhir zaman. Ada satu lagi, kemunculan Al-Mahdi ditandai dengan wafatnya seorang lelaki yang berjiwa mulia, yang berhati mulia. Laki-laki ini dicintai oleh seluruh orang-orang beriman satu bumi. Laki-laki ini dicintai oleh seluruh malaikat di langit. Dia dibunuh laki-laki tersebut. Coba nanti dibaca. Nanti tolong dibaca tentang kemunculan Al-Mahdi ya. Bab Al-Mahdi, insyaallah nanti pas kita break sebentar, saya akan carikan di halamannya. Hanya di situ Nabi mengatakan hadis ini sahih. Hadis ini sahih di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang memimpin nanti adalah Al-Mahdi, ditandai dengan terbunuhnya seorang lelaki yang sangat dicintai oleh orang-orang beriman di muka bumi. Kematiannya menyebabkan marah orang-orang beriman. Awas, orang beriman. Kalau orang munafik, orang Islam abangan, nggak peduli, mau mati-matilah. Tapi kalau orang beriman sakit pak, sangat-sangat terpukul dengan wafatnya orang yang dicintai itu. Siapakah kira-kira orang ini? Siapakah kira-kira orang ini? Jangan berspekulasi. Karena saya baru menceritakan Raja Salman. Jangan berspekulasi. Orang ini dicintai di bumi oleh orang-orang beriman dan dicintai oleh seluruh malaikat di langit. Terbunuhnya dia, berarti dia dibunuh ya. Terbunuhnya dia, marahlah orang-orang beriman satu bumi, marahlah orang-orang beriman satu langit. Setelah kematiannya itu, maka muncullah Al-Mahdi. Al-Mahdi yang menjadikan suasana kembali kondusif. Siapakah orang tersebut? Yang orang-orang beriman satu bumi sayang kepadanya, cinta kepadanya. Silakan. Saya sambil minum nih, ada yang mau menjawab? Ada beberapa sosok manusia sekarang ini yang paling dibenci oleh barat dan timur pak. Paling dibenci oleh orang munafik, tidak disukai oleh kaum kafir. Siapa mereka? Salah satunya sosok yang baru saja kita ceritakan ini. Sudah ada upaya-upaya untuk membunuhnya. Caranya meracunnya, mungkin dibunuh dengan cara dari dekat dan segala macamnya. Sampai sekarang Allah masih menjaganya. Yang kedua, Zakir Naik. Sosok Zakir Naik ini untuk orang beriman di muka bumi mencintainya. Bapak kenal nggak Zakir Naik? Cinta nggak dengan dia? Luar biasa pak. Barat sampai-sampai memberikan warning, peringatan keras, jangan sampai Zakir Naik masuk karena berbahaya pak. Keberadaannya di mana berada bisa ribuan orang masuk Islam. Subhanallah. Dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan ilmunya sangat banyak terbukti betapa lecehnya, betapa lemahnya agama-agama buatan yang lain. Sementara betapa kuatnya, betapa kokohnya Islam ini yang memang sumbernya dari langit. Masya Allah, Zakir Naik. Dan Zakir Naik ini target diracun, target dibunuh. India mencari akal bagaimana menghabisin orang ini. Barat juga mencari siasat bagaimana menghabisi orang ini. Yang ketiga, yang punya pengaruh yang sangat ditakutkan sekarang ini oleh Barat, oleh Yahudi, bahkan juga oleh kekuatan timur adalah Recep Tayyip Erdogan. Ya, di tangannya dengan vulgar beliau mengatakan, semua capaian ini karena kami kembali kepada Islam dan kami mencampakkan sekularisme. Beliau yang berani mengatakan, di mana Islam dulu terkubur dan runtuh, maka disitulah Islam akan kembali bangkit. Beliau mentargetkan 2025 khilafah Islamiyah sudah ada di puncak kejayaannya kembali, dan dia menginginkan Turki akan menjadi negeri yang akan memperjuangkan tegaknya khilafah kembali. Ngeri pak. Beliau yang berani menghina Perdana Menteri Israel di depan dunia, ya, sedang di shooting di depan dunia, rakyatnya dengan satu kali komando, hanya lewat Twitter, hanya lewat media sosial, bangkit seluruhnya, menandakan rakyat begitu cinta kepadanya. Hanya 10 tahun pak, IMF dulu yang melilit Turki ini dengan utang. Setelah 10 tahun IMF yang berutang pada Turki. Masya Allah. Di bawah kepemimpinan Erdogan, masjid-masjid penuh padat di mana-mana, para hafiz bermunculan. Di zaman Erdogan, Masya Allah, teknologi pak, satu di antara 3 teknologi yang ada di Amerika, Turki salah satunya yang terbaik. Pesawat maskapai penerbangan Turki 3 tahun berturut-turut menjadi pesawat terbaik. Kekayaan Turki hari ini mengalahkan seluruh kekayaan yang ada di Eropa. Masya Allah. Untuk di NATO, kekuatan militer terkuat adalah kekuatan militer Turki, dan itu di bawah kepemimpinan Erdogan. Dan selalu Erdogan mengatakan, ini karena Islam, ini berkat Islam.
Subhanallah, seperti kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, fama tabtaghaina 'izzata bighairil Islam adzallana Allah. Kita ini adalah satu bangsa yang dengan Islam Allah mengagungkan kita, Allah menguatkan kita, Allah membesarkan kita. Maka siapa yang mencari keagungan dan kebesaran tidak dengan Islam, Allah akan hinakan kita. Sekarang ini dipahami dengan baik oleh Erdogan. Maka Erdogan berkata, karena kami kembali kepada Islam, semua capaian ini kami dapatkan. Kami campakkan sampah-sampah pemikiran manusia di dunia. Subhanallah, Erdogan target untuk dihabisi, Pak. Allah masih melindungi beliau. Jadi ada 3 sosok nih. Apakah kita akan tujukan hadis tadi untuk salah satu yang 3 sosok ini? Saya katakan jangan berspekulasi dan jangan melakukan tahmin. Ya, belum tentu mereka. Bisa jadi mereka, belum tentu mereka. Cuman sosok mereka saat ini betul-betul mendatangkan rasa izzah, bangga, bahagia kepada Islam dan orang-orang beriman. Betul? Ada yang nyeletuk kepada saya waktu saya memberikan seminar 2 hari di Pekanbaru, Masjid Agung An-Nur Pekanbaru. Ustaz, bisa jadi Habib Rizik. Saya katakan Habib Rizik baru-baru ini dunia mengenalnya. Selama ini beliau baru kelas lokal, kelas nasional. Sekarang dunia mengenalnya. The man of the year, a man of the year. Ya, itu beliau 2016. Baru-baru ini. Apa nggak mungkin beliau Ustaz? Beliau kan keturunan Rasulullah SAW dan bla 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 bla. Memang secara silsilahnya ada nasab yang sampai kepada Husain bin Ali kepada Habib Rizik. Kaum muslimin yang kami muliakan, saya katakan saya tidak berani berspekulasi siapa saja. Nah, kaum muslimin, bisa jadi beliau salah satu yang akan dibunuh. Wallahu a'lam. Apa tadi? Apa tadi? Terbunuhnya nafsun zakiyah. Ya, terbunuhnya nafsun zakiyah atau orang yang punya jiwa yang mulia. Terbunuhnya seorang lelaki yang mempunyai jiwa yang mulia, yang kematiannya menyebabkan kemarahan orang-orang beriman satu bumi dan kemarahan malaikat-malaikat di langit. Siapa orang ini? Allahu a'lam. Kalau orang yang saya sebut tadi, mungkinkah mereka? Itu yang baru bisa kita baca, tetapi kita tidak berani menduga-duga satu pun di antara mereka. Itu yang bisa kebaca sekarang, bisa jadi ada sosok yang lain. Wallahu a'lam.